Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya Menteri Pertanian kalau petani tidak nanam nopo? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari nopo karena Menteri Pertanian? Karena petani nandur nopo? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena Menteri Agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga menteri pertahanan. Orang tidak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasihat kon ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas, nara cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Senajan to dipaksa kon sak jam setengah. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas, ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa, itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terus, nah pilihan-pilihan kados Mbah Nafek ceria itu banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut, kira-kira sing ngekeki mangkel to ora? Kok koyok ora pati matur nuwun kan ngoten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng, sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak banafek itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku iku kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate Allah. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Aja kaya sakniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora di masalah, secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad niku mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka orang liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pangeran pun ngeten iki. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athirah, sifat Allah itu pasti aktif. Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Wa annahu lan satemne Allah taala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi donya mbok ruwet kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah. Misalnya Allah punya sifat ar-razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya al-hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badolah, ditinggal Bamutamakin. Agama tetap jalan. Senajan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah al-hadi. Allah kalau Allah al-hadi pasti masyarakat menjadi al-mahdiyin yang mendapat petunjuk.
Karena sifat Allah nafidzah, mu'athirah. Jadi ora usah pikir nemen-nemen donya. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturane da'it tadbir, dak ninggale sira at-tadbira ing ngatur donya. Fama qama bihi ghairu kala tukim bihi nafsak. Donya wis diurusi pangeran kira usah melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha ini terus. Terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir, kon donya iki kenapa lembar. Saya gak ada cerita. Nah, Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger pek kula ki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Mbah Dolah. Niku nggih guyon ngantos sampai kapundhut itu tesih guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut tesih guyon. Wah apa aku mbok tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madhubin ilah. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati tapi merondi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Kezat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor bin Abdul Aziz sudah mati. Nah, sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah muamalah sama Allah dengan cara yang elegan, yaitu ceria. Jadi pilihan Mbak Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min sa'ati apa? Min sa'ati rahmatin. Kalau terus akan. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyon. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan, tapi kok cerita kancane iku ya guyu. Wah mau piring dibuang seru yakin deh. Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang sok hebat. Guyu, akeh diguyu mbek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifat nafidzah. Sehingga akhirnya al-hadi, maka hidayat ini akan ada ila yaumil qiyamah. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdullah bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dzamu minal ghunam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayi Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba jenengan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin, nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin, panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Tetes kula suwun
manhat kados banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkefiyah. Termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune. Ya saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong muni Islam ku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel iki. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok grem. Mulane kula yakin Mbah Nafi niku parek pangeran niku barokah ceria. Zaman sahabat itu mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin midhaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu sorof termasuk mubalaghah. Midhaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata tolaqatul wajhi atau tolqatul wajhi itu ceria. Midhaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu, kabeh orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak coba nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji ku sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Aku lu celeng. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Dados niki penting ya, dados wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Dadi wong kudu seneng. Mulane tiyang-tiyang toreko ijazahu ala bi dzikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiyang napa? Wong nak seneng ku ridho mek kodok-kodok. Seneng ku macam-macam, ana sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ana sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSB, paham ya. Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak entuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora entuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok-kodok. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara zahir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir nek sing ra mikir malah enak ra tau iskal. Tapi kalau nate mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah kok terjadi. Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini. Idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kan maksiat tok. Piye aku dhewe gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya qadar ngendikan ngene, "Atarahu ayyuk syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa? Jadi secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah, enggak,
tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, dadi ahli sunnah aku seneng. Dibuli koyo apa seneng. Cuma saiki repot ahli sunnah mbek Mas Nadif tambahi ahli sunnah aswaja saiki. Dadi saiki apa? An-Nahdiyah ditambah. Enggak tahu atau Islam Nusantara kata Mas Nadif. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NO atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadif itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwaja an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Kita mukul atau enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kulo sakniki sakake Gus sampai Pak Said mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakake ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khol, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadif. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo kubur. Bon kalau terus ngaji ini, kita terus kalau suwun farahul mukmin kita pertahankan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia. Ya negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia ku dikorupsi ene ana tetep sugih. Hebat mboten Indonesia. Oh niki mboten kok dukung korupsi mboten. Nyifati kekayaan Indonesia. Pokoke sementing akibatnya ku seneng. Wis nyifatine keliru-keliru lah, pokoke akibatnya ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah, berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada Engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawab pangeran, nak wong ra maksiat, terus sifat ghafur ku tak gopo. Maksudnya kan terus ra ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih mun Gusti mboten siyos. Terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbah Nafek. Mbah Nafek seneng guyon iki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho wong teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu dhaif ta hasan tabar ruwet. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis wonten tentang Ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis, hadis dhaif itu umila bihi asal ya ta'ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahli sunnah napa? Wal jamaah. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter. Min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Iku sing didolani mikir nyangoni, paham nggih?
Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek lah piye. Wis pokoke repot kabeh, nek wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nek sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih napa inna min khiyari ummati napa kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi azab. Tetep dalu-dalu nggih nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula nu termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir. Keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Wong dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Fir'aun kan dia bapak, dia mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. K.O. Fir'aun. Nah itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun. Sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan gak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul akli. Apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Itu jenis al-jamalul aqli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang Sinawi guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres paham nggih. Karena setiap Sinawi kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul aqli atau al-iltizat al-aqli. Kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman. Iya ya, pantasnya pangeran niku al-awwal, pantasnya pangeran niku al-qadim. Terus disifati lagi al-baqi atau baqo. Pantasnya pangeran enggak terkalahkan, maka dia abadi. Kan ora keren pangeran kok berdurasi kok menteri wae kok presiden. Jadi pantasnya pangeran yo baqo. Karena zat yang dijaya maka dia harus selamanya lah. Terus yang namanya yang paling hebat harus mukhalafatul lil khawadisi, harus tidak ada kembarannya. Kerennya apa? Punya Tuhan kemudian tersaing. Itu namanya al-jamalul aqli. Itu juga menjadi halawatal iman. Terus kula suwun manjen di acara hormat banafe, semoga pokoke dadi wong Islam sing seneng. Wis seneng cek nganggo cara sing salah lah, sing meletel lah, sing penting seneng. Itu ada wali itu agak kacau, tapi dungane ku kacau, tapi mustajab. Sama tak ijazahi tapi aja lakoni. Mereka nak nglakoni iku copy paste, iku jenenge jiplak. Iku kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kalau. Ada seorang wali datang ke Rasulullah SAW di Raudhah. Ya Allah, jenengan punya dua pilihan. Jika saya menjadi soleh maka surra habibuk, maka kekasih jenengan senang. Wahazuna aduwuk, musuh anda susah, musuh engkau susah. Kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah. Saya ulang lagi ya, ya Allah jenengan punya dua pilihan. Jika saya soleh maka kekasihmu senang, yang susah setan. Tapi jika saya jadi orang zalim, orang fasik, kekasihmu susah, yang senang setan, musuhmu. Mun jenengan milih mawon, nyeneng no kekasih jenengan, nopo nyeneng no musuh jenengan. Ya gak mungkin kan pangeran kok kepen nyeneng no setan. Ya soleh. Jadi ya ono donga rodok teroris. Ya siapapun itu, yang penting kowe dadi seneng mbek pangeran.
Mulane kula nak donga iku rapati tenanan, kok yakin mandi. Mboten krana nyepelekno donga mboten, tapi yakin mandi. Dengan status Allah Al-Mujib. Dengan status Rasulullah sing syafi'u khalqi bil mukminina raufur rahim. Banyak ulama juga, ulama dulu banyak kalau donga rapati tenanan ditakoki kenapa rapati tenanan. Aku wis didongakno Kanjeng Nabi. Iki mau formalitas tok. Sing mandi ku dongane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wis ndonga wa marham ummati. Siku wae sing mandi. Iki mau formalitas tok. Nah sampean gak gayane khusyuk tapi ora roh betapa sektine dongane Nabi. Kenapa kowe donga tenanan? Wah nek ora repot. Repot piye didongani Kanjeng Nabi kok repot. Maksud kula nek sampean jenis wong sing ra serius, cara berpikir seperti itu. Bukan tidak serius karena tasahul, karena tahawun, karena istighfar. Tapi kita santai karena yakin Allah Al-Hadi. Kalau Allah Al-Hadi maka sifat ini akan efektif ila yaumil qiyamah. Mulane dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum. Selalu kelompok umatku akan selalu zahirina 'alal hak, membela mati-matian kebenaran. Coba Uni Soviet kayak apa, negara komunis 100 tahun. Ketika ada persemakmuran langsung jadi Uzbek, ceknya Tajikistan. Kita dijajah Belanda 350 tahun. Tahu ono tragedi PKI. Tapi sekarang santri kayak apa? Malah ono hari santri bareng. Bareng wis mulya ora di menteri bingung ya. Tapi betapa karena agama ini diurus Allah, kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan. Kenapa? Karena Allah Al-Hadi. Sifatullah pasti nafidah, pasti muas.